Halo, selamat jumpa lagi di Kertapati Investment Channel ya guys. Di edisi 18 Juli 2023 ini kita akan bahas lagi ya guys tentang uh, market fixed income ya guys. Dan update untuk makro ya guys ya. Makroekonomi ya guys ya. Oke, kita lihat beritanya ini disajikan oleh Mbak Hana ya guys. Oke, harga obligasi berdenominasi rupiah ini melemah pada perdagangan awal pekan ini ya guys, seiring adanya profit taking investor pasca penguatan harga yang terjadi sepekan lalu ya guys ya. Terus meningkatnya yield obligasi Amerika dan Eropa di akhir pekan juga menunjukkan kenaikan yield di pasar surat utang domestik ya guys. Yield soon naik pada kisaran 1-5 basis point di sepanjang kurva, di mana yield soon 10 tahun naik 3 basis point ke level 6,19% ya guys. Sedangkan untuk volume transaksi SBN sendiri tercatat sebesar 7,2 triliun ya guys ya di hari sebelumnya ya guys. Untuk obligasi korporasi sendiri transaksinya tercatat 3,7 triliun ya guys ya. Untuk yield obligasi pemerintah berdenominasi dolar bergerak variatif di rentang yang terbatas, di mana untuk yield Indo 28 itu di level 4,84%. Terus Indo 33 itu 4,77%, tidak mengalami perubahan. Terus untuk Indo 53 itu di level 5,3%, turun 1 basis point ya guys. Kalau untuk Indo 28 naik 1 basis point ya guys. Untuk yield treasury turun terbatas di awal pekan, di mana untuk yield tenor 2 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Ini untuk yang 2 tahun ini turun 2 basis point di 4,75 ya. Untuk yang yield treasury 5 tahun turun 3 basis itu di 4,02%, dan yang 10 tahun turun 2 basis di 3,81% ini. Ini terjadi karena seiring keluarnya data dari New York Empire State Manufacturing Index yang tercatat di level 1,1 di bulan Juli, yang lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mencapai 6,6 ya. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur sedikit menurun di bulan Juli, sehingga meningkatkan ekspektasi pelaku pasar bahwa The Fed tidak akan terlalu agresif untuk menaikkan suku bunganya lagi ke depannya ya guys. Juga investor global masih memperkirakan bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga acuan pada FOMC meeting bulan Juli. Berdasarkan data CME Fed Watch Tool, bahwa pasar memperkirakan probabilitas FFR akan naik tuh sebesar 98,6% ya guys. Dan selanjutnya, telah meredahnya tekanan kenaikan yield US Treasury diperkirakan juga dapat membatasi peluang kenaikan yield di pasar utang Indonesia ya guys ya. Dalam waktu dekat, investor diperkirakan akan kepada lelang suku negara di tanggal 17 ini ya guys ya, dimana itu dapat menjadi sentimen positif bagi pasar surat utang domestik ya guys. Secara year to date, foreign flow ini yang masuk ke pasar SBN domestik telah mencatatkan net buy sebesar 85,5 triliun.
Ya, kita lihat untuk kepemilikan government bond oleh investor ini. Untuk bank ini pada tanggal 4 data dari sampai tanggal 14 Juli mengalami kenaikan sebesar 1.715 triliun dari hari sebelumnya. Terus Bank Indonesia turun di level 935,5 triliun. Terus reksadana ini stagnan ya guys ya di 176 triliun. Terus untuk insurance dan pension fund, dana pensiun ini stuck juga di 963,6 triliun ya guys. Sedangkan untuk kepemilikan investor asing in total itu mulai kenaikan di tanggal 14 ini dari seri sebelumnya, yaitu di level 447,67 triliun atau naik sekitar 4 triliun ya guys. Oke. Nah, ini untuk beberapa perdagangan obligasi yang ditutup tanggal 17 Juli ya guys. Ini ada FR95 untuk yang 5 tahun. Itu untuk yield maturity-nya itu di 5,86. Yield curve-nya itu 6,01 ya guys. Ini udah agak lumayan mahal juga dari harga wajarnya. Last price di 102,23 ya guys. Terus untuk obligasi yang 10 tahun atau FR096 ini untuk last price-nya di 105,8 ya guys ya. Lumayan mahal juga dari nilai wajarnya di 104,63 ya. Yield curve-nya di 6,35. Yield maturity-nya 6,19. Untuk FR98 atau yang 15 tahun ini mahal juga ya guys ya. Harga pasarnya terakhir di 107,72 dari harga wajar 105,52 ya. Untuk YTM-nya itu 6,32%, yield curve-nya 6,54. Sedangkan untuk yang tenor 20 tahun FR97 ini juga lumayan juga harganya agak mahal di level 107,78 last price-nya. Untuk yield TM-nya di 6,43, yield curve-nya 6,63%. Nah, ini untuk surat utang berdenominasi dolar ya guys, obligasi pemerintah dominasi dolar ya guys. Ini kita lihat beberapa, ini ada Indo 26. Ini yang jatuh tempo tahun 2026 Januari ini mengalami penurunan ya guys ya. Daripada hari sebelumnya itu last price-nya di 99,89 ya guys, dari sebelumnya 99,95. Terus Indo 27 ini turun juga dari sebelumnya 96,43 menjadi 96,38 ya guys. Yieldnya di 4,8. Terus Indo 28
jatuh tempo Januari 2008, ini last price-nya 98,86, lebih turun dari sebelumnya 98,89, yield-nya di 4,84. Nah, ini untuk US Treasury pemerintah Amerika ini yang 5 tahun juga mengalami penurunan yieldnya, di last price-nya di 4 yield last yield-nya itu di 4,02. Yang 10 tahun juga mengalami penurunan, last yield di 3,81. Yang 30 tahun juga ya di 3,93 ya guys. Sedangkan untuk obligasi 10 tahun dari beberapa negara, kita lihat dari Jerman ini turun yieldnya dari hari sebelumnya, yaitu last price di 2, last yieldnya di 2,48. Terus untuk Jepang ini masih sama di 0,47. Terus Cina juga sama 2,64 untuk yieldnya. Singapura ini turun 3,02 dari sebelumnya 3,05 guys. Untuk CDS Indonesia 5 tahun ini agak naik ya guys ya. Ini di level 82,05 dari sebelumnya 81,33 ya guys. Oke, terus Oke, ya gitu aja guys ya, untuk update market dari obligasi dan makro ya guys ya, makroekonomi ya guys ya. Demikian, terima kasih atas perhatian dan supportnya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.